Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan analisa XAU USD untuk minggu ke depan, terutama untuk hari Seninnya ya. Kita review ke belakang pergerakan candle seminggu ini kita betul-betul cuan berlimpah ya. Saya harapkan Anda semua juga begitu. Betul-betul minggu ini prediksi kita hampir semuanya sesuai market. Dimulai dari hari Senin itu tidak ada news, tapi kita waktu itu juga memberikan arahan hari Senin itu masih kita cari sell ya. Kemudian hari Selasa kita juga mengarahkan cari sell tapi di atas, karena di sini ada tanda-tanda ada hammer ya di sini ya, ada hammer berulang-ulang nih, di sini ada hammer, jadi menekan ke atas, saya buy, kemudian cari sell di atas. Kemarin juga kita terangkan di sini ada bearish trendline, apabila candle close di atas berarti break. Kalau tidak bisa break dari trendline ini, kita cari sell langsung. Dan diteruskan diperkuat sama hasil newsnya ya. Newsnya big impact karena ini betul-betul hijau semua. Core CPI, month on month, CPI-nya month on month, dan CPI year on year itu sama. Tapi kemarin saya juga paling diperhatikan adalah core CPI-nya, tapi ini kebetulan hijau semua, big impact. Kemarin saya infokan akan sampai, nggak akan tembus sampai 2000, sehingga saya kemarin sell dari 2025 sampai 2006 saja. Saya close di atasnya ini, 2006. Ternyata candle mendorong ke bawah terus sampai di 1990 ya. Kemudian hari Rabu nggak ada news, tapi kita cari buy. Di sini lumayan buy sedikit. Kemudian kita pada hari Kamis kita juga cari buy, diperkuat sama hasilnya news. Saya juga kemarin bilang yang paling penting adalah core retail sales dibanding Empire State Manufacturing dan unemployment claim. Kalau misalnya mix, kita ngikut core retail sales. Sayang ini enggak merah semua. Kalau merah semua, impactnya lumayan. Jadi karena mix, kemarin tertahan sampai di sini nih, sampai di 2004. Dan saat di hari Jumatnya
kita cari sell. Padahal ini sebenarnya area buy ya, tapi kita cari sell karena kecenderungan sentimennya diperkuat oleh news pada hari Jumat. Core PPI-nya karena kalau CPI-nya hijau, umumnya PPI-nya juga akan hijau. Itu umumnya ya, saya bukan fundamentalis, cuma saya hafal saja, saya technical ya. Makanya saya cari sell, tapi sayangnya hasilnya mix. Di sini core PPI sama PPI-nya hijau, tapi building permit sama Osing partnya ini, Osing start ini merah, meskipun ini enggak cuma bintang 2 dan bintang 1, cuma berpengaruh sehingga enggak begitu, efeknya enggak begitu dahsyat. Jadi begitu turun sampai TP1 langsung naik lagi, saya belum sempat apa-apa, wah naik lagi nih. Saya masih hold, begitu turun lagi saya close. Close-nya aja nggak begitu, ini turun lagi naik, saya close di 97. Kenapa ini candle naik lagi? Jadi sentimen di ini mulai, sebenarnya naik lumayan tinggi itu karena sentimen ini, saya juga nggak tahu, ini jam 12, jam 1, jam 12.45 ada member daily speak ya, FOMC member daily speak, yang hasilnya ini ternyata dovish ya, sehingga mengangkat gold naik kembali. Kemarin hasilnya ini yang diucapkan daily, "3 cut is reasonable baseline for the year." Jadi dia ngomong tentang pemangkasan suku bunga kemungkinan 3 kali, dan dia juga bilang none of the recent data was surprising, tidak ada data yang mengejutkan. Dia juga sudah ini yang bikin dia naik kembali, goldnya naik kembali. Sekarang kita akan cari setup baru dan pergerakan candle minggu depan ya. Oh iya, saya juga floating ini, sempat buy saya jam berapa itu, jam 12-an kali ya. Kenapa saya buy? Memang sebenarnya ini area buy ya, dan juga saya lihat pada saat itu, nah ada sideways di M15 dan saya kasih tanda apabila break saya buy. Tapi sayangnya candle tertahan pada bearish trend line ya. Candle betul-betul tertahan bearish trend line ini. Jadi untuk Senin, ntar kita lihat newsnya Senin. Senin nggak ada news ya, jadi kemungkinan pergerakannya melanjutkan sisa hari Jumat.
Kalau lihat pergerakan hari Kamis dan Jumatnya, candlenya hijau. Untuk high-nya lebih tinggi dari high sebelumnya, untuk low-nya juga lebih tinggi dari low sebelumnya, jadi buyer lebih kuat. Saya kira juga akan saat ini masih kuat ke atas ya, dengan syarat bisa break dari bearish trendline ini, dan juga nanti apabila naik lagi, dia akan juga tertahan pada resisten awal ini. Ini dinamik resisten, ini statik resisten ya, di 2020 sampai 2026. Begitu. Jadi kita lihat kalau candle besok itu lepas dari candle besok jam 9, bila dia close di atas trendline berarti betul dia akan bullish. Dia break di atas bearish trendline ya. Dan bila dia candle jam 9 nanti di bawah low candle sebelumnya, maka kemungkinan dia akan ke bawah, tapi juga enggak dalam-dalam. Saya kira maksimal di support ini. Tapi sementara itu saya masih ada floating ya. Floating saya nanti kalau betul naik, saya cuma enggak terlalu panjang, ini 2019,5 saya TP. Jadi dilihat aja, kalau break bisa buy. Saya kira juga pergerakannya nggak akan terlalu tinggi karena tidak ada penggeraknya. Break bawah ya sell. Sementara itu untuk hari Senin, trade sesuaikan dengan analisa Anda, pastikan OP setelah ada candle konfirmasi, dan yang terpenting selalu jaga money management. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.